Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat muda, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku.' Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Iskak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobatku muda dan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, sungguh ketaatan adalah sesuatu yang amat langka di zaman ini, sahabatku. Nah, sahabatku yang terkasih, kalau kita melihat kemarin, kita diajak untuk saling mencintai dan menghormati, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, sepertinya itu lebih mudah daripada menjadi orang yang taat, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kita amat tahu, sahabatku, apa artinya taat. Karena ketika kita masih muda, kita taat kepada orang tua. Sebagai bawahan, kita taat kepada pimpinan. Sebagai rakyat, kita taat kepada pemerintah. Dan sebagai umat, kita taat kepada pemimpin gereja kita, sahabatku yang terkasih. Sahabatku yang terkasih, sungguh ketaatan kita terhadap orang lain membantu kita taat kepada Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, meskipun demikian, kita perlu berhati-hati, sahabatku. Sebab ada orang yang memakai nama Tuhan untuk mendapatkan ketaatan buta dari orang lain untuk melakukan kejahatan, sahabatku. Sungguh kita perlu membedakan mana yang sungguh kehendak Allah dan mana kehendak manusia, sahabatku. Aturannya amat sederhana, sahabatku.
Jika seseorang mengajak kita untuk melakukan kejahatan terhadap sesama, itu bukan kehendak Tuhan. Sahabatku, dimanapun Anda berada, di keluarga, masyarakat, atau tempat kerja kita, sungguh kita perlu menolak wacana kebencian yang mengatasnamakan Tuhan dan lebih banyak membicarakan kebaikan Tuhan bagi semua orang tanpa terkecuali, sahabatku. Sahabatku, dimanapun Anda berada, membiarkan ujaran kebencian dan diam terhadap kejahatan berarti kita setuju. Ketaatan buta membahayakan, sahabatku. Ketaatan yang Tuhan inginkan adalah ketaatan seorang anak yang mencintai bapaknya. Sungguh sebagai pengikut Kristus, ketaatan seperti inilah yang kita perlu tunjukkan kepada orang lain. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, semoga kami taat seperti Engkau, taat meskipun harus menderita. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita belajar, kita berefleksi. Sahabatku, pada kesempatan ini, mari sahabatku, ketaatan penuh kepada Bapa. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.